Kak, perkenalkan nama saya Syartini Andriani, mahasiswa STAIN Majene. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang Kakak berikan. Dan untuk memulai sesi wawancara kita hari ini, bolehkah Kakak memperkenalkan nama serta kesibukan Kakak yang sedang Kakak jalani? Oke, perkenalkan nama saya Nurdianti. Nah, kesibukan saya saat ini itu bisa dosen LB di Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, kita mulai ya Kak. Yang pertama, menurut Kakak yang tiap hari ngajar, apa mahasiswa benar-benar paham materi kalau cuma lewat Zoom atau ada esensi belajar yang hilang dibanding kelas langsung? Nah, kalau menurut saya setelah mempertimbangkan dari mahasiswa yang mulai dari pertemuan 1 sampai ke 16 ini, kalau melihat mahasiswa kita bandingkan dengan kuliah online dan kuliah offline. Nah, menurut saya itu adalah misalnya kuliah online dengan kendala jaringan. Nah, itu adalah satu hal yang tidak efektif bagi mahasiswa menurut saya. Karena mahasiswa kadang-kadang kuliah katanya, "Kak, kendala jaringan Kak, tidak ada jaringan," berarti dia keluar masuk. Nah, itu adalah salah satu tidak efektifnya kuliah offline. Jadi menurut saya kuliah offline lebih efektif daripada kuliah online. Begitu. Baik. Kalau ada mahasiswa yang off cam dan pas Zoom, apa mereka bisa dianggap benar-benar hadir kuliah Kak? Dan kalau kelasnya diadakan secara virtual begini, apakah berasa kayak di kampus atau tidak Kak? Bagaimana pendapat kita secara pribadi Kak? Nah, itu tadi bahwa kalau kita kuliah online, maka mahasiswa akan kesulitan ada jaringan. Jadi lebih baik mahasiswa itu kuliah offline. Kendala jaringan Kak Di? Ya, kendala jaringan. Jadi lebih baik mahasiswa kuliah offline saja. Terus tadi apa pertanyaan? Tadi kalau kelasnya diadakan secara virtual begini, apakah berasa kayak di kampus atau tidak Kak? Bagaimana pendapat kita? Nah, pendapatnya kalau mahasiswa berasa tidak. Kalau saya membandingkan lebih baik secara tatap muka saja. Ya. Oke. Dari sisi etika, apakah Zoom bikin interaksi mahasiswa bergeser, misalnya jadi gampang menyontek begitu? Terus gimana Kakak melihat ketimpangan mahasiswa yang sering susah sinyal? Nah, itu tadi. Kalau kita melihat gampang menyontek atau tidak, menurut saya sih mungkin tidak. Karena kan kalau kita memberikan tugas kepada mahasiswa, pastinya sudah mempertimbangkan bahwa tugas ini bisa untuk kelompok. Misalnya pasti ada masing-masing mahasiswa mencari materinya tersendiri, bukan masalah menyontek atau tidaknya, itu pasti ada pembagian ilmu tertentu kepada mahasiswa. Nah, kemudian apa tadi? Apa rasa empati dan terus gimana Kakak melihat ketimpangan mahasiswa yang sering susah sinyal? Nah, itu tadi, ketika mahasiswa kesulitan mencari jaringan, nah misalnya dia masuk 30 menit atau misalnya keluar dia hanya masuk 1 SKS, nah itu bisa dibilang dia itu tidak hadir perkuliahan menurut saya. Tetapi itu juga sebuah hal yang tidak harus, maksudnya dia mahasiswa harus mau tidak mau harus dihadirkan karena itu masalah terkendala jaringan. Jadi sebenarnya itu adalah problem juga sebenarnya. Kalau tidak dihadirkan maka itu akan sayang kepada mahasiswa. Kalau dihadirkan itu juga rugi kepada mahasiswa karena tidak menghadiri perkuliahan. Makanya kuliah online ini tidak efektif untuk mahasiswa menurut saya. Tapi harus dipakai juga karena ini adalah zamannya untuk online ya. Oke. Saat ini interaksi antar mahasiswa lebih banyak terjadi secara virtual. Nah, menurut pandangan Kakak, apakah keterbatasan interaksi ini berpotensi mengurangi kualitas hubungan sosial seperti rasa empati dan kebersamaan mereka? Kalau rasa empati atau kebersamaan mungkin menurut sebenarnya mahasiswa yang harus ditanya seperti itu. Tapi kalau saya ditanya masalah soal itu, maka saya akan menjawab itu bisa jadi bisa iya. Kenapa? Mahasiswa ketika dia kerja kelompok, dia bisa bersama-sama, dia bisa bertukar pikiran, maka dia akan bersama-sama di tempat diskusi misalnya, atau misalnya dia akan menjalin kedekatan yang emosional ketika dia sudah mengerjakan tugas secara kelompok itu. Nah, itu pendapat saya. Tapi tidak membatasi sebenarnya. Nah, itu jawabannya. Oke, terima kasih Kak atas waktu yang Kakak berikan.
Sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan ataupun menyimpulkan hasil wawancara yang saya lakukan di masyarakat, khususnya di daerah Galumpara. Nah, penjelasannya yaitu melihat anak-anak sekarang dapat menggunakan AI seperti asisten pribadi yang semuanya serba instan lewat HP. Contohnya mencari ide presentasi dan menyelesaikan tugas. Di satu sisi, ini sangatlah bagus karena sangat membantu anak-anak yang kesulitan belajar mandiri ketika berada di rumah tanpa adanya bimbingan dari orang tuanya. Tetapi terdapat dampak negatif, yaitu ketergantungan. Anak-anak jadi malas untuk berpikir secara kritis. Teknologi ini merombak cara manusia mendapatkan pengetahuan. Secara epistemologis, teknologi mengubah belajar dari seseorang pencari pengetahuan menjadi penguji informasi. Tantangannya adalah validitas. Pengetahuan dari teknologi tidak selalu valid, bisa menjadi halusinasi informasi. Adapun dampak positifnya, membuka akses informasi tanpa batas, mempercepat proses pemahaman, dan membantu personalitas gaya belajar pelajar. Adapun dampak negatifnya, berisiko mematikan daya nalar, menurunkan kemampuan problem solving mandiri, dan anak-anak menjadi malas berpikir kritis. Nah, itulah kesimpulan dari hasil wawancara yang saya lakukan di daerah Galumpara. Selanjutnya, penggunaan aplikasi editing di kalangan masyarakat. Menurut pandangan masyarakat, sekarang anak-anak bisa bikin tugas dengan tampilan bagus pakai Canva atau aplikasi edit di HP. Ini melatih kreativitas tanpa perlu keahlian desain sulit, tapi ada kekhawatiran. Kadang terlalu fokus mempercantik tampilan, jadi kurang memperhatikan kaitannya dengan filsafat estetika. Dulu, bikin karya indah butuh keahlian tinggi. Sekarang, semua orang bisa lewat template. Prinsipnya, keindahan luar harus seimbang dengan keindahan isi atau makna. Adapun sisi baiknya, melatih kreativitas visual, menambah rasa percaya diri, dan memberi bekal keterampilan dunia kerja. Sisi buruknya, bisa memicu kebiasaan instan, tampilan bagus menutupi isi yang kurang, dan mengurangi keaslian karya karena terlalu bergantung pada template. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil wawancara dari masyarakat yang mempunyai toko fotokopi. Tempat fotokopi di dekat sekolah atau kampus masih sangat dibutuhkan. Walau sekarang banyak dokumen berbentuk digital, pelajar dan mahasiswa tetap sering menggunakan jasa print dan scan untuk mencetak tugas, skripsi, atau memindai dokumen. Namun, penggunaan kertas yang banyak juga dapat menambah sampah. Kaitannya dengan ontologi, dalam ontologi, teknologi print dan scan menghubungkan dunia digital dengan dunia nyata. Scan mengubah dokumen fisik menjadi file digital, sedangkan print mengubah file digital menjadi dokumen yang bisa digunakan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan dokumen fisik. Sisi baik yaitu ada 3. Yang pertama, memudahkan mencetak dan memindai dokumen. Kedua, membentuk pelajar. Ketiga, mengerjakan tugas, mendukung usaha pemilik jasa fotokopi. Yang kedua yaitu sisi buruk, menggunakan banyak kertas sehingga menambah sampah dan membuat masyarakat masih bergantung pada dokumen fisik. Nah, menurut sudut pandang narasumber yang saya wawancarai, bahwa kuliah virtual Zoom atau Google Meet ini dinilai kurang efektif, meski praktis secara waktu dan jarak, proses transfer ilmu tidak bisa maksimal. Banyak mahasiswa yang mematikan kamera sehingga dosen kesulitan memastikan apakah mereka benar-benar menyimak. Interaksi menjadi hambar, suasana akademik hilang, dan sering terkendala jaringan. Nah, adapun kaitan dengan filsafat etika, secara etika digital, tindakan mahasiswa yang mematikan kamera tanpa alasan mencerminkan kurangnya rasa hormat dan tanggung jawab moral terhadap dosen. Ruang virtual ini memicu mahasiswa mengabaikan kewajiban belajar demi kenyamanan pribadi. Nah, ada sisi baik dari ini,
Yang pertama, fleksibel jika ada kendala hadir di kampus. Kedua, materi kuliah mudah didokumentasikan. Nah, adapun sisi buruknya yaitu yang pertama, kualitas penyerapan ilmu menurun, memicu ketidakjujuran, hanya hadir secara nama, dan terakhir itu menghilangkan kedisiplinan dan adab belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat bagi pengguna WiFi di kos. Jadi, menurut masyarakat, WiFi di kos sudah menjadi kebutuhan utama. WiFi sangat membantu mahasiswa belajar dan mengerjakan tugas, tetapi juga membuat penghuni kos lebih sering di kamar sehingga interaksi dengan lingkungan sekitar berkurang. Adapun kaitan aksiologinya yaitu melihat manfaat dan dampak WiFi. WiFi bermanfaat untuk mendukung belajar dan menghemat biaya kuota. Tetapi jika digunakan berlebihan dapat membuat seseorang kecanduan internet dan berkurang bersosialisasi. Adapun sisi baik dan buruknya. Sisi baiknya yaitu memudahkan akses belajar, menghemat kuota, dan meningkatkan produktivitas. Sisi buruknya yaitu mengurangi interaksi sosial, memicu kecanduan internet, dan membuat gaya hidup berkurang aktif. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari pandangan masyarakat dan kacamata filsafat ini adalah bahwa teknologi digital di era sekarang, baik itu AI, Canva, media virtual, hingga jaringan Wi-Fi, sejatinya bersifat netral. Jadi secara ontologis, teknologi itu ada untuk mempermudah hidup manusia. Secara epistemologis, ia membuka gerbang pengetahuan seluas-luasnya. Namun secara aksiologi dan etika, nilai baik dan buruknya teknologi tersebut sepenuhnya kembali kepada manusia yang mengendalikannya. Baiknya, teknologi ini berhasil memangkas jarak, menghemat biaya, memicu kreativitas visual, dan mendemokrasi informasi bagi seluruh pelajar tanpa pandang bulu. Baik, selanjutnya, namun sisi buruknya, jika tidak diiringi dengan kebijaksanaan, teknologi ini bisa mengikis moral, menciptakan kemalasan, berpikir secara instan, merusak kelestarian lingkungan, dan menjauhkan kita dari interaksi sosial yang hangat di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pelajar, kita tidak boleh dikendalikan oleh teknologi. Kita harus menjadi tuan atas teknologi itu sendiri dengan menggunakannya secara bijak, proporsional, dan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan serta etika di tengah masyarakat. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.